sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara Muslim Orari Lokal Kabupaten Sumedang yang ke-13 yang dilaksanakan di Aula Hotel Handayani pada hari ini, Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumedang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumedang, Dr. Haji Iwa Gusweri. Tujuan 1. Memilih, menetapkan, mengukuhkan Ketua Dewan Pengawas dan Penasehat beserta anggota. 2. Memilih, menetapkan, mengukuhkan Ketua Orali Kabupaten Sumedang beserta pengurus masa bakti 2021-2024 oleh organisasi daerah Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah lokal ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi hasil musyawarah nasional khusus tahun 2019 yang tercantum dalam pasal 19 ayat 3 bahwa musyawarah lokal merupakan forum tertinggi di tingkat lokal yang bersidang dalam 1 kali dalam 3 tahun. Oleh karenanya musyawarah lokal mempunyai arti yang sangat penting dan strategis untuk menentukan arah dan kebijakan organisasi 3 tahun ke depan. Pada tanggal 15, 16, 17 Oktober ini akan mengadakan JOTA dan JOTA. JOTA adalah singkatan dari Jambore on the air. Jadi kalau ada kata-kata bahwa on the air berarti dia melalui frekuensi radio. Dan nanti akan banyak komunikasi dua arahnya ini. Kuarcam Kabupaten Sumedang berkomunikasi dengan Kuarcam Kabupaten New York. Dengan adanya dukungan dan bantuan komunikasi dari orang, maka upaya memberikan informasi tentang potensi ancaman terjadinya bencana dapat dilakukan dan dapat diantisipasi lebih cepat dan efektif. Dari Ketua Orali Daerah Jawa Barat kepada Bapak Hajat. Sip. Hadirin sifat dari Bapak Dr. Haji Iwa Gusweri kepada Ketua Orali Lokal Sumedang, Bapak Deddy Mulyana. Terima kasih Bapak. Ya, silakan untuk diabadikan para fotografer bisa berorientasi.
Yang dinyatakan kelompok surat Bapak Ibu Sihadi. Ibu Siti Pembaca pada Ibu Siti Duha. Yang dinyatakan kelompok surat Hamdan syakirin hamdan naimin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata yang rasa dan pantas kami aturkan kepadamu. Saya berharap pada musyawarah lokal ke-13 ini bisa menghasilkan program-program yang betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Sumedang, terutama dalam bidang pembangunan. Dan kami berterima kasih bahwa Orari itu salah satu mitra kerja kami di bidang komunikasi dan informasi, yang memang saat ini informasi dan komunikasi itu sangat penting dan dirasakan sangat perlu. Sehingga ada istilah satu suara seribu telinga itu benar. Ya. Jadi apabila komunikasi itu dapat tersampaikan dengan cepat dan dapat tersampaikan dengan data yang valid dan informasinya yang benar, saya kira masyarakat pun termasuk juga pimpinan daerah akan bisa cepat mengambil kebijakan, langkah-langkah apa yang harus bisa diambil solusinya, terutama dalam hal bencana. Dan kehadiran Orari ini betul-betul sangat membantu dari kami, dari pemerintah daerah. Orari Kabupaten Sumedang ini sudah punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup handal. Salah satu bentuk apresiasi kami, ya tadi kami memberikan bantuan. Itu salah satu bentuk dari bagaimana kami, perhatian kami, bagaimana kami bersinergi dengan Orari. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Muhammad Nugraha, Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Orari Lokal Kabupaten Sumedang ke-13 tahun 2021. Berdasarkan surat keputusan, saya sebagai Ketua Pelaksana, Pak Gali sebagai Ketua Pengarah, dan alhamdulillah pada saat sekarang ini ada Ketua Orari Lokal Kabupaten Sumedang masa bakti 2018-2021. Dan saat sekarang ini adalah sudah akan memasuki masa persidangan Muslok Orari 2021-2024. Jadi proses saat sekarang ini yang dilaksanakan adalah sebuah proses menetapkan dan mengumpulkan hasil Muslok Ketua DPP atau dalam kepanjangan Dewan Pengawas dan Penasehat Orari Kabupaten Sumedang, dan Ketua Organisasi Orari Lokal Kabupaten Sumedang untuk 2021-2024. Jadi tadi alhamdulillah sudah dibuka, dan sudah dibuka oleh Bupati yang diwakili oleh Bapak Kadis Kominfo Sanditik, Bapak Dr. Iwa Kuswairi. Alhamdulillah Pak dari DPP Orda juga hadir. Jadi proses ini kita di dalam proses pelaksanaan ini sudah dilakukan proses pendaftaran 3 hari ke belakang, dan kemarin sore jam 5 sudah ditutup untuk pendaftaran. Dan pada saat sekarang ini yang mendaftar hanya baru 1, yaitu Pak Dede Mulyana atau Yankee Bravo Uniform Tango, yang kebetulan juga saat sekarang ini menjabat. Jadi mungkin ini akan lebih digelar di dalam proses Muslok ini, tapi yang pasti bisa kami sampaikan yang mendaftar hanya 1. Untuk kesempatan yang lain nanti lebih diserahkan kepada musyawarah lokal. Izin Pak Ketua, untuk mekanismenya apakah musyawarah mufakat atau voting? Tentunya nanti yang kita akan menyerahkan kepada proses Muslok. Yang pasti nanti ada beberapa rapat-rapat paripurna terhadap proses ini, dan nanti diputuskan di sana. Yang pasti saya sebagai Ketua Panitia hanya menerima 1 calon ketua yang mendaftar. Diikuti oleh seluruh partisipasi dari kecamatan, berapa orang semuanya Pak?
dalam kesempatan ini karena tadi juga disampaikan di dalam pembukaan, kita saat sekarang ini melakukan proses perwakilan dari masing-masing kecamatan sebanyak 35 peserta. Kira-kira untuk evaluasi Pak Ketua untuk periode 3 tahun yang lalu sampai kemudian sekarang akan kemudian ada pemilihan, kira-kira Bapak evaluasinya seperti apa? Mohon izin Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dede Mulyana, Yengki Brapowan Brapo Uniform Tenggo, dan sekarang selaku Ketua Orari Lokal Sumedang periode 2018-2021. Untuk ke depan mungkin Orari akan selalu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sumedang, karena Orari itu berada di komunikasi, kita mendukung dukungan komunikasi terhadap pemerintah. Contohnya kemarin di dalam musibah bencana di Kecamatan Cimanggung, Orari membuka posko di sana dan menjadi garda terdepan bersama Rescue Jawa Barat, tim SAR, memberikan informasi-informasi yang akurat pada saat korban-korban dilaporkan ke posko gabungan. Di sana ada posko gabungan di sana dengan SAR. Alhamdulillah kami ada penghargaan dari Rescue Jawa Barat yang hadir untuk Orari. Ucapan terima kasih dalam rangka dukungan komunikasi bencana tersebut. Orari itu organisasi sosial, jadi tidak maksudnya kami tidak hanya bersinergi dengan masyarakat, karena kami punya rumah tangga sendiri. Paling kami meminta dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, minta bimbingan dari pembina. Kebetulan Bapak Bupati Sumedang itu adalah pembina Orari Lokal Sumedang, dan beliau juga salah satu anggota Orari Lokal Sumedang. Tadi sudah diserahkan untuk KTA-nya mewakili Bapak Kadis Kominfo. Beliau itu anggota kehormatan dari Orari Lokal Sumedang. Mungkin nanti sama Pak Kadis disampaikan sama beliau, dan kami kedepannya akan melaksanakan pertemuan dengan Bapak Bupati mungkin yang dijembatani oleh Pak Kadis. Karena Orari ini termasuk organisasi non-profit itu, sehingga otomatis untuk menjaga stabilitas daripada organisasi ini juga butuh sarana prasarana, termasuk juga finansial. Bagaimana Bapak untuk menstabilisasi itu? Apakah ada sinergi dengan siapa saja mohon ini? Untuk sarana dan prasarana kita bersinergi dengan pemerintah. Kemudian untuk biaya dari iuran anggota. Iuran anggota kami seperti ada iuran anggota dalam rangka perpanjangan dan perekrutan anggota baru. Ada biaya untuk lokal kami sisihkan untuk biaya operasional di lokal di lokal Sumedang. Kemudian ya kami pernah ada bantuan dari pemerintah, dibelikan perangkat radio, dibelikan alat komunikasi untuk kelancaran komunikasi di lapangan itu Pak. Satu lagi harapan ke depan Pak, untuk pengurus depan. Harapan ke depan, Orari semakin bersinergi dengan pemerintah, mendukung komunikasi dalam rangka penanggulangan. Sumedang merupakan daerah rawan gempa, kami akan bersinergi membantu pemerintah Kabupaten Sumedang dalam dukungan komunikasi. Makasih. Melihat potensi masyarakat Kabupaten Sumedang, mobil khusus juga pemerintah daerah yang memang sudah sangat berkeinginan sekali sinergitas antara organisasi radio amatir Republik Indonesia ini khusus untuk lokal Sumedang Pak. Khusus dari Bapak Pengarah ini, untuk bagaimana menstabilisasi organisasi Orari ini khusus di lokal Kabupaten Sumedang, kira-kira apa kiat-kiat Bapak ini Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dari Cahyadi, dengan Polisi Jengki Datawan Sudir Dolok Hotel, jabatan di kepengurusan 2018-2021 sekretaris lokal. Berbicara tentang bagaimana kita membangun kerjasama dengan pemerintah, sebenarnya sudah cukup jauh kita berbicara soal itu, dan Orari ini bukan baru lahir kemarin, ya.
satu-satunya organisasi amatir radio yang luar biasa ini sudah diakuinya di PBU. Jadi bukan sinergi saja dengan pemerintah lokal, tapi dengan kabupaten lain, dengan provinsi lain, bahkan dengan negara-negara lain. Kalau memang kita saling sharing komunikasi. Nah, ketika kita berbicara dengan, perlu diketahui juga bahwa orang ini usianya udah setengah abad lebih. Lahir 68 yang lalu. 1968 yang lalu. Jadi sudah cukup banyak makan garam bekerja bersama dengan pemerintah, khusus untuk Sumedang. Kenapa tadi ada sedikit keluhan atau apa ya istilahnya curhat? Di GIM ini kan ada KMPI, ada PWI, sekarang ada IZI, ada RKS, ada Orari dalamnya, ada Paskibra. Itu sudah ditetapkan tempat kita di sana. Dan itu sejak tahun 85. Persoalannya sekarang, pemerintah kerjasama dengan salah satu PT Kampung Makmur, jadi pengelola yang dulu transformasi kepada pengelola yang baru. Yang namanya PT itu udah pasti. Ya, yang namanya PT itu udah pasti, yang namanya PT dipastikan adalah profit yang dicari. Makanya di situ komunitas-komunitas yang ada di situ, jangankan kami sebagai orari, RKS aja yang memilih, yang adalah curongnya pemerintah itu juga sewa di sana sekarang, karena ditangani oleh pihak ketiga, yaitu PT Kampung Makmur, yaitu perusahaan daerah. Dan bukan GIM saja sebetulnya, ya banyak seperti Cak Purino, kemudian Kek, kemudian yang lain-lainnya. Ada 7 titik yang dikelola itu. Persoalannya sekarang sebenarnya bukan sewa menyewanya. Kebetulan ada rencana dari pihak PT Kampung Makmur itu, lokal orari ini, ruangan ini akan dipakai jalur jalan ke belakang, mau dibongkar. Kami mengusulkan untuk difasilitasi tempat yang lain. Sebenarnya tadi Pak Ketua masih untung berbicara hanya 300.000 atau 500.000 lah kurang lebih. Sebenarnya kami ini harus pindah ke tempat HAPMI yang dimana itu adalah ada lokasi komersil dan non komersil. Bekas HAPMI ini, kalau saya jelaskan tadi di forum, sebetulnya HAPMI ini termasuk lokasi komersil. Sehingga kami harus bayar 2,5 juta per bulan, bayangkan. Kami kan non profit. Ya, kami organisasi non profit. Di situ banyak organisasi non profit seperti PWI dan sebagainya. Ada lagi di situ ada yang daerah komersial seperti warung, dagang segala macam. Nah, hari ini menentukan kepengurusan 3 tahun yang akan datang. Nah, itu melalui Komisi A, Komisi B, Komisi C. Ya, itu sidangnya nanti di sana. Silakan kawan-kawan untuk mengikuti proses persidangan tersebut. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.